Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara menentukan ranking pada suatu data. Nah, langsung saja di sini ada sebuah contoh data, jadi ada nomor, kemudian nama, ada nilai. Di sini kita akan menentukan dari nilai-nilai ini nanti mana yang akan masuk ke ranking-ranking tertentu. Ini langsung kita coba tuliskan di sini, kita tambahkan ranking. Nah, untuk menentukan rankingnya itu sendiri, kita dapat menggunakan salah satu rumus yang ada pada Microsoft Excel. Langsung kita tuliskan rumusnya, yaitu rank. Ini kita bisa pilih antara rank EQ, EQ atau rank saja. Ini misalkan kita pilih rank EQ, itu dengan ini sama saja. Cuma kalau yang rank ini di sini dia akan kompatibel dengan versi Excel 2007 atau yang ke belakangnya lagi. Oke, di sini kita pilih rank EQ. Itu bisa kita klik 2 kali. Selanjutnya nomornya itu atau number itu ini kita pilih di sini, koma, datanya yang ingin dilihat rankingnya dari data yang mana, kita blok semuanya sini. Lalu kita kunci range-nya agar saat kita copy rumusnya ke bawah range-nya tidak berubah. Selanjutnya order. Untuk ordernya itu sendiri kalau kita isi dengan 0 berarti nanti dia meranking dari yang tertinggi yang kerendah. Artinya kalau misalkan ada dua nilai yaitu 100 dan 80, 100 itu akan jadi ranking 1 dan 80 akan jadi ranking 2. Sebaliknya kalau menggunakan angka 1, maka 80 akan menjadi ranking 1 dan 100 akan menjadi ranking 2. Di sini kita pilih 0. Oke, kita enter. Lalu rumusnya kita copy ke bawah. Nah, kelemahan dari menggunakan rumus ranking ini, di sini kalau misalkan ada nilai yang sama, maka rankingnya itu akan melompat. Ini bisa kita cek sama-sama di sini. Coba kita tuliskan ranking. Ini datanya 1 sampai 9. Kemudian di sini jumlah orang atau berapa orang yang mendapatkan ranking itu. Itu kita isi dengan count if range-nya di sini kita kunci, kemudian kriterianya tutup kurung enter. Nah, di sini kita lihat ada yang ranking 4 ada 2 orang. Kemudian ranking 6 ada 2 orang. Akibatnya ranking 5 di sini tidak akan dituliskan jika dengan menggunakan rumus rank tadi. Kemudian ranking 7 juga tidak akan dituliskan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tetap ingin menggunakan rumus rank tadi, tentunya kita di sini harus mencari mana-mana data yang nilainya sama seperti itu agar nanti salah satunya bisa kita set secara manual dia masuk ke ranking ke atasnya atau disamakan rankingnya seperti itu. Di sini kita coba untuk menandai mana-mana saja yang memiliki nilai yang sama. Kalau datanya cuma sedikit seperti ini cukup mudah bagi kita untuk mencarinya. Namun kalau datanya sudah banyak, itu kita bisa memanfaatkan salah satu fitur di Microsoft Excel yaitu conditional formatting. Itu caranya adalah kita menuju ke home, kemudian conditional formatting, kita manage rule. Di sini kita biarkan current selection, artinya nanti rule itu akan diterapkan di sel-sel yang kita pilih. Sini kita pilih langsung new rule. Nah, di sini ada opsi di kotak yang di atas. Di situ nanti kita pilih format only unique or duplicate value. Di sini kita pilih, kemudian di bawahnya kita pilih nanti yang ditandai itu yang unik atau yang duplikat. Karena kita mau tandai yang duplikat, maka di sini kita pilihnya yang duplikat. Selanjutnya kita akan beri tanda kepada nilai yang duplikat itu dengan
tanda tertentu. Kalau misalkan di sini kita bisa pilih hurufnya misalkan, atau ada tanda garis di situ, atau yang paling biasa kita gunakan itu kita beri tanda dengan warna. Itu kita beri tanda dengan warna, jadi kita pilih fill di sini. Selanjutnya kita pilih misalkan warna kuning, oke. Lalu oke lagi. Di sini rule sudah terbuat, yaitu dari C8 sampai C16, di mana akan ditandai warna kuning jika ditemukan ada nilai yang duplikat. Oke, kita apply. Selanjutnya oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai 60 itu memiliki data yang kembar. 50 juga memiliki data yang kembar. Di sini bisa nanti kita jadikan acuan ya untuk menentukan nilai yang kembar ini akan masuk ke ranking-ranking mana saja. Berarti nanti di sini yang nilai 50 itu akan masuk ke ranking 5 dan ranking 6. Nah, namun juga cara ini sebenarnya kalau datanya cukup banyak, itu nanti akan tetap sulit bagi kita untuk pilah-pilah. Oleh karena itu, di sini kita punya cara yang kedua. Gimana kalau misalkan kita ingin menentukan ranking dari sekumpulan data? Langsung kita lihat di cara kedua. Nah, di sini datanya sama. Untuk menentukan ranking di sini kita memanfaatkan fitur yang ada pada Microsoft Excel, yaitu fitur filter. Nanti setelah datanya difilter, itu kita bisa sort datanya dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Langsung kita contohkan saja di sini. Saya blok ya, di sini datanya. Judul tabelnya saya blok. Kemudian di menu di atas kita menuju ke data. Selanjutnya ini ada tombol filter. Oke, nanti akan muncul tombol kecil di sini setiap kanan dari judul tabel tadi. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menyusun atau sort datanya dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kalau misalkan contoh ini kita bisa coba untuk menyusun angkanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita sort. Nah, sini sudah angkanya sudah menyusun dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan atau boleh kita hilangkan filternya dulu. Kita bisa tambahkan di sini ranking. Tinggal kita tulis saja seperti ini. Jadi akan tersusun dari 1 sampai 9. Nah, kalaupun ada data yang kembar, ini dapat dengan mudah kita temukan karena datanya tadi akan beriringan, tidak misah-misah. Tinggal nanti kita warnai saja seperti cara satu tadi dengan warna kuning. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat ranking pada setiap ini nama-namanya itu, berarti selanjutnya kita mengembalikan datanya ke tampilan awal tadi. Kita tinggal filter kembali. Selanjutnya kita sort berdasarkan nomor. Di sini dari tadi data awalnya dari yang smallest to largest. Seperti itu. Maka ranking berhasil kita tentukan berdasarkan fitur filter yang ada di Microsoft Excel. Demikian video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Selanjutnya untuk file ini, linknya akan saya simpan di deskripsi nanti. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.